Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu kembali pada mata pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama menguraikan proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang kedua menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dan kita juga akan membahas kompetensi dasar tentang kependudukan yaitu pada lansia. Yang pertama kita menjelaskan pengertian lansia. Yang kedua mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada lansia baik secara fisik maupun psikis atau non-fisik. Dan yang terakhir menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh lansia. Definisi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia hampir sama dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada hewan dan manusia bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan bertambahnya tinggi maupun bertambahnya berat badan. Lalu, definisi perkembangan pada hewan dan manusia ditandai oleh perubahan struktur maupun fungsi organ-organ tertentu. Perubahan tersebut yaitu menuju tingkat kedewasaan dan kematangan. Perubahan struktur dan fungsi organ-organ tertentu pada hewan dan manusia ditandai dengan kematangan pada fungsi organ reproduksi. Jika pada manusia, yaitu contohnya manusia mengalami siklus menstruasi pada wanita. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yang pertama, ada fase embrionik. Fase embrionik merupakan tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia yang dimulai saat terbentuknya zigot. Zigot berasal dari proses fertilisasi atau peleburan dua sel gamet. Dua sel gamet ini adalah sel jantan dan sel betina. Fase embrionik terjadi pada uterus atau pada rahim. Pertumbuhan zigot ini juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah sel. Pertambahan jumlah sel ini diakibatkan oleh pembelahan secara mitosis. Fase embrionik ini ditandai dengan adanya kehamilan. Pada fase embrionik ini terdiri atas morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Nah, yang pertama kita akan membahas fase morula dan blastula. Pada fase morula atau tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dengan berulang kali menjadi 2 sel, lalu membelah lagi menjadi 4 sel, kemudian membelah lagi menjadi 8 sel sampai pada 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga. Nah, bentuk blastomer ini biasanya berbentuk seperti buah anggur karena saling menempel. Kemudian yang kedua ada blastula. Pada fase ini, sel-sel morula terus membelah diri hingga 128 sel dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan. Sel berongga inilah yang dinamakan blastosol. Sedangkan tahap pembentukan blastula disebut dengan blastulasi. Selanjutnya ada fase gastrula. Pada tahap ini, blastula mengalami pelekukan sehingga terbentuk rongga baru yang disebut dengan gastrosol atau arkentoron, yaitu letaknya di tengah-tengah. Lalu lubang atau rongga tempat pelekukan ini disebut dengan blastopor. Nah, lekukan ini yang akhirnya akan berkembang menjadi anus. Pada fase akhir gastrulasi,
lapisan yang dihasilkan proses gastrula yaitu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketiga lapisan inilah yang nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ pada tubuh kita. Selanjutnya yang terakhir ada organogenesis. Organogenesis ini merupakan tahap yang paling terakhir pada proses atau fase embrionik. Pada tahap ini, organ tubuh sudah berkembang dari lapisan gastrula tadi, yaitu ada lapisan ektoderm. Lapisan ini merupakan lapisan terluar yang berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lalu yang kedua ada lapisan mesoderm. Mesoderm ini merupakan lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Dan yang terakhir ada lapisan endoderm. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dalam atau terdalam. Lapisan ini akan berkembang menjadi alat pencernaan, kelenjar tiroid, dan alat pernapasan. Sekarang kita akan membahas fase pasca embrionik pada hewan. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase pasca embrionik ini terjadi proses metamorfosis. Metamorfosis terjadi pada serangga maupun pada katak. Metamorfosis pada serangga dibagi menjadi 3, yaitu ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Yang pertama ametabola, berarti serangga tidak bermetamorfosis. Fase yang dialami hanya dari telur lalu menjadi hewan dewasa. Serangga yang tidak melakukan metamorfosis ialah contohnya kutu buku. Lalu ada hemimetabola. Hemimetabola merupakan metamorfosis tidak sempurna. Fase yang dialami ialah dari telur menjadi nimfa atau hewan muda dan selanjutnya menjadi imago atau hewan dewasa. Contohnya kumbang, belalang, jangkrik, kecoa, capung, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada holometabola. Holometabola merupakan metamorfosis secara sempurna. Fase yang dialami ialah dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan yang terakhir menjadi imago. Contoh metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, dan sebagainya. Kemudian, metamorfosis pada katak juga dibagi menjadi 3, yaitu premetamorfosis, prometamorfosis, dan metamorfosis klimaks. Pada premetamorfosis, fase yang dialami ialah dari telur menjadi berudu. Pada prometamorfosis, fase yang dialami pada katak yaitu dari berudu tadi sudah mulai tumbuh kaki di bagian belakang. Dan yang terakhir metamorfosis klimaks. Pada fase ini, berudu yang tadinya hanya tumbuh kaki di bagian belakang sudah bertambah, yaitu tumbuh kaki di bagian depan dan ekornya sudah menghilang. Selanjutnya ada metagenesis. Jadi pada hewan juga terdapat metagenesis. Metagenesis merupakan proses pergiliran atau bentuk siklus hidup hewan yang mengalami cara reproduksi secara generatif dan vegetatif. Generatif yaitu disebut dengan fase seksual karena melalui pembuahan. Fase generatif dimulai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang disebut dengan fertilisasi. Sedangkan fase vegetatif itu juga disebut dengan fase aseksual yang prosesnya melalui pembentukan sperma.
Nah, salah satu contoh hewan yang mengalami metagenesis adalah ubur-ubur atau Aurelia aurita. Daur hidup ubur-ubur yaitu yang pertama, dari fase generatif, sel telur dan sel sperma yang berasal dari medusa itu bertemu atau adanya proses fertilisasi. Nah, kemudian terbentuklah zigot, lalu zigot akan berkembang menjadi planula atau larva bersilia. Planula akan menetap di substrat dalam bentuk polip yang disebut dengan skifistoma. Setelah itu, skifistoma ini akan berkembang menjadi strobila. Nah, dari skifistoma dan strobila ini disebut dengan fase polip. Lalu, strobila akan bereproduksi secara aseksual membentuk evira. Jadi fase vegetatif dimulai dari strobila. Strobila bereproduksi membentuk evira. Evira berkembang menjadi medusa atau ubur-ubur dewasa, begitu. Selanjutnya kita akan membahas fase pasca embrionik pada manusia. Sama seperti hewan, manusia juga mengalami fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik pada manusia ditandai sejak masa gestasi atau kehamilan berakhir, yaitu ketika janin siap dilahirkan. Proses kehamilan berlangsung selama 9 bulan 10 hari atau 40 minggu. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu terjadi pada masa balita atau masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia atau manula. Yang pertama ialah masa balita. Masa balita merupakan masa yang paling awal setelah manusia dilahirkan. Masa balita dimulai dari usia 0 sampai dengan 5 tahun. Ciri-ciri masa balita sebagai berikut, yaitu anggota tubuhnya masih lemah, kemampuan motorik sudah mulai berkembang, dimulai dari tengkurap, merangkak, merambat, berjalan, dan berlari. Kemampuan berkomunikasi mulai berkembang, misalnya menangis, tertawa, berteriak, dan berbicara dengan orang-orang sekitar. Lalu, adanya kemandirian mulai terbentuk, misalkan mengambil makan tanpa bantuan dan minum menggunakan gelas sendiri. Sampai pada usia 2 tahun, balita masih sangat membutuhkan ASI dan asupan gizi yang sangat lengkap untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, di samping ada gambar KMS atau Kartu Menuju Sehat. Fungsi KMS ini digunakan untuk mencatat kesehatan dan pertumbuhan bayi. Nah, pada balita usia 0 sampai 2 tahun pasti akan mengalami imunisasi atau mengikuti imunisasi. Jadi, KMS ini digunakan saat kita imunisasi untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bayi. Misalkan tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan sebagainya. Selanjutnya ada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini adalah masa bermain dan masa belajar. Masa kanak-kanak terjadi pada usia 6 sampai 10 tahun. Masa kanak-kanak disebut dengan golden age karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara pesat atau secara cepat. Ciri-ciri perkembangan pada masa kanak-kanak yaitu sudah mampu merekam dalam ingatan dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, lalu memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki keinginan untuk memiliki
barang yang sama dengan orang lain. Misalkan temannya memiliki boneka baru, pasti anak itu juga ingin memiliki boneka baru. Lalu emosi juga masih berubah-ubah, tetapi sudah mulai mengenal hal yang baik dan hal yang buruk. Pada masa remaja terjadi saat umur atau usia 11 hingga 18 tahun. Pada masa ini, manusia mengalami masa pubertas. Pubertas ialah perubahan menjadi dewasa yang ditandai dari perubahan fisik, hormonal, dan psikis. Ciri-ciri masa remaja yaitu sebagai berikut. Perubahan emosional secara cepat pada masa awal remaja akibat perubahan hormonal dalam tubuhnya. Misal, wanita atau perempuan sedang mengalami masa menstruasi, dan secara otomatis rasa emosionalnya atau tingkatan emosionalnya itu akan berubah-ubah, akan menjadi mudah marah atau mudah nangis. Itu karena adanya perubahan hormonal dalam tubuhnya, yaitu karena hormon progesteron atau estrogen. Perubahan yang cepat ialah secara fisik, yaitu misal berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Lalu terjadi perubahan akan ketertarikan terhadap sesuatu. Semisal kita menyukai lawan jenis. Contohnya pada usia remaja, ya ini kalian saat ini masuk pada masa remaja, pasti sudah mulai menyukai lawan jenis. Kemudian, ciri selanjutnya adalah remaja masih bersikap ragu dalam menghadapi masalah. Jadi remaja masih sering bersikap ragu dalam menghadapi masalah, masih takut-takut begitu. Lalu masih suka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemudian suka mencari perhatian dari orang di sekitarnya. Mencari perhatian dari orang sekitarnya itu wajar, asal tidak berlebihan. Lalu kemudian memiliki sikap imitating atau suka meniru dari tokoh yang dikagumi. Semisal ada saat ini lagi tenar tokoh-tokoh dari Korea. Pasti ada anak-anak muda yang mengikuti gaya-gaya dari tokoh yang dikagumi, begitu. Masa dewasa ditandai dengan kematangan individu dalam menerima orang lain di dalam kehidupannya. Masa dewasa ini dimulai pada manusia usia 19 sampai dengan 50 tahun. Ciri-ciri masa dewasa yaitu sebagai berikut. Perkembangan otot dan otak telah mencapai puncaknya, lalu telah matang secara emosional. Jadi pada masa dewasa ini kita sudah dapat mengontrol rasa emosi kita dan tidak mudah atau tidak cepat marah. Lalu mempunyai rasa bertanggung jawab. Kemudian dalam mengambil keputusan sudah lebih tenang dan matang. Jadi tidak ragu-ragu lagi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, organ reproduksi sudah berkembang dengan sempurna. Dan yang terakhir, orientasi ketertarikan terhadap lawan jenis lebih mengarah pada persiapan berumah tangga atau melanjutkan keturunan. Fase yang terakhir itu ada masa lanjut usia atau manula. Nah, pada manula ini disebut juga masa non-produktif karena pada masa ini kita sudah tidak produktif lagi. Biasanya pada masa ini seseorang juga dapat bersikap seperti kanak-kanak lagi. Selain itu, sel-sel tubuh mengalami degenerasi sehingga membuat manusia tampak tua. Ciri-ciri manula yaitu sebagai berikut. Terjadi penurunan fungsi-fungsi organ, misalnya kemampuan mendengar atau mengingat sesuatu.
Kemudian gerakan menjadi lebih lambat atau tubuh cepat letih karena persendian kaku dan tulang mulai keropos atau mengalami osteoporosis. Kemudian pada pria akan mengalami andropause atau menurunnya kadar hormon testosteron. Dan sedangkan pada wanita akan mengalami menopause. Dan pada menopause ini siklus reproduksi atau siklus menstruasi akan terhenti. Dan yang terakhir, lansia akan mudah mengalami stres atau depresi. Nah, mengenai stres atau depresi, nanti kita akan membahas atau kalian akan mengerjakan melalui LKPD. Pada pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor dalam dan faktor luar. Faktor internal atau faktor dalam itu ada dua, yaitu ada gen dan ada hormon. Gen merupakan pembawa ciri dan sifat makhluk hidup atau pada hewan dan manusia, misalnya ada bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, warna rambut, bentuk mata, warna mata, dan sebagainya. Biasanya dapat dicirikan, misal tinggi badan kita hampir sama dengan orang tua kita, salah satunya misal cenderung ke ibu atau cenderung ke ayah, begitu. Lalu ada hormon. Hormon merupakan zat yang berfungsi mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun kadarnya sedikit, hormon dapat memberikan pengaruh yang nyata dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Hormon pada hewan ada tiroksin, somatomedin, edikson, dan juvenil. Tiroksin mengendalikan pertumbuhan hewan, yaitu contohnya pada katak. Pada katak, hormon ini merangsang dimulainya proses metamorfosis. Lalu ada somatomedin. Somatomedin akan mempengaruhi pertumbuhan tulang. Edikson dan juvenil akan mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrata. Selanjutnya, hormon pada manusia. Itu ada hormon tiroksin, dihasilkan oleh kelenjar gondok atau tiroid yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serta metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Bila kekurangan hormon ini akan mengakibatkan myxodema, yaitu kegemukan. Lalu ada hormon pertumbuhan atau hormon somatotropin atau biasa disebut dengan hormon STH. Perannya mempengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Jika kelebihan hormon ini, maka pertumbuhan manusia akan menjadi raksasa atau tubuhnya akan menjadi besar. Hal ini disebut dengan gigantisme. Sebaliknya, jika kekurangan akan menyebabkan tubuh menjadi kerdil. Nah, ini disebut dengan kretinisme. Selanjutnya ada hormon testosteron. Ini berfungsi untuk mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Dan yang terakhir ada hormon estrogen atau progesteron, yaitu mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu ada nutrisi. Nutrisi berasal dari makanan. Nah, nutrisi ini sangat berpengaruh bagi
hewan dan manusia, yaitu sebagai sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Contohnya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Semua zat ini diperoleh dari makanan. Kemudian ada oksigen. Oksigen sangat dipentingkan atau diperlukan oleh hewan dan manusia karena berfungsi dalam proses respirasi atau proses pernapasan. Selanjutnya ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini berfungsi untuk mengaktifkan provitamin D yang baik bagi pertumbuhan tulang. Kemudian ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini juga diperlukan bagi imun kita supaya daya tahan tubuh kita terjaga. Jika kita tidak banyak aktivitas, malah justru membuat tubuh kita menjadi mudah letih, lesu begitu. Kemudian suhu juga diperlukan bagi manusia dan hewan. Jika suhunya optimal, berarti makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Berarti kalau suhu tubuhnya normal, contohnya manusia tidak sakit begitu. Sekian materi pada hari ini. Setelah ini kita akan melakukan diskusi melalui Google Meet. Kiranya materi ini dapat membantu kalian untuk memahami proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Sampai jumpa di Google Meet. Tuhan Yesus memberkati.